Sidang kasus pembunuhan terhadap Yosua sudah memasuki pekan ke-6. Namun masih ada keraguan, akankah vonis yang dijatuhkan kepada para terdakwa, khususnya Ferdy Sambo yang menjadi dalang pembunuhan bakal sesuai harapan. Jika Sambo bisa menggerakkan puluhan anggota kepolisian serta membohongi banyak orang, tak menutup kemungkinan ia juga bisa mempengaruhi persidangan hingga putusan yang akan dijatuhkan. Akankah jaksa bekerja profesional tanpa tekanan dan majelis hakim bisa memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban? Inilah Satu Meja Forum, kasus Sambo. Siapa bisa main mata dalam tanda tanya? Ceritakan semua yang saudara ketahui, tidak usah kau tutup-tutupi. Betul. Kenapa tadi tengok-tengok ke belakang, macam kayak masih ada beban apa lagi? Tidak. Kan saudara sudah mengatakan, saudara merasa rugi kan? Rugi. Dengan peristiwa ini? Betul, yang mulia. Karena saudara dianggap yang mengetahui TKP yang pertama. Kepada saudara terdakwa Ferdy Sambo, bagaimana terhadap keterangan para saksi ini? Apakah benar semua? Benar sebagian, salah sebagian, atau salah semua? Panggung persidangan adalah panggung depan, sementara panggung belakang tak pernah bisa ditebak. Ruang negosiasi bisa saja terjadi. Siapapun bisa bermain dalam lorong-lorong gelap persidangan. Siapa bisa main mata? Itulah tema Satu Meja Forum malam ini dengan sejumlah narasumber yang telah hadir di studio. Di sebelah kanan saya ada Roni Talapesi, kuasa hukum dari Richard Eliezer. Malam, Bung Roni. Di sebelah kiri saya ada praktisi hukum senior dan Ketua Umum Pradi, Oto Hasibuan. Malam, Bang Oto. Di ujung sebelah kiri ada juru bicara Komisi Yudisial Miko Ginting. Malam, Bang Miko. Dan kemudian melalui sambungan Zoom ada kuasa hukum keluarga Yosua Martin Simanjuntak. Malam, Bang Martin. Selamat malam, Mas Budiman dan para narasumber yang lain. Oke, sebelum mulai dulu kita coba lihat tayangan berikut ini. Sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua masih berjalan. Puluhan saksi sudah dihadirkan. Sejumlah kejanggalan terungkap di pengadilan, mulai dari keterangan saksi yang diragukan hingga bukti transfer uang mencurigakan 200 juta pasca jasad Yosua dimakamkan. Dari rekening Ricky Rizal ada uang masuk sebesar 100 juta sebanyak 2 kali. Kepada saudara terdakwa Ferdy Sambo, bagaimana terhadap keterangan para saksi ini? Apakah benar semua, benar sebagian, salah sebagian, atau salah semua? Kesaksian di pengadilan menguak kronologi sebenarnya dari skenario Sambo. Namun, masih ada keraguan. Akankah tuntutan dan vonis yang dijatuhkan sesuai harapan? Seperti yang diungkapkan oleh pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan, yang menginginkan jaksa dan hakim bersikap garang ketika memeriksa Sambo dan PC saat menjadi saksi maupun terdakwa. Saya majelis berharap ketika FS, ketika PC ya memberi keterangan sama berbelit-belit, tidak masuk akal, bohong, saya kira harus berani juga. Tapi kalau nanti lembek-lembek, saya akan pertanyakan ada apa nih ketua majelis takut sama Sambo. Lalu, akankah jaksa bekerja profesional tanpa tekanan dan majelis hakim bisa memberikan rasa keadilan? Oke, saya akan memulai diskusi ini ke Martin Lukas Simanjuntak, kuasa hukum dari keluarga Yosua. Bang Martin, saya pernah membaca pernyataan Anda yang khawatir dengan kekuatan jaringan dan uang yang dimiliki Sambo. Apakah sekarang Anda masih khawatir juga? Tentu masih khawatir, Mas Budiman. Kita tahu seberapa kaya orang ini ya. Kaya dalam tanda petik, karena kekayaannya menurut saya ini perlu diteliti ulang ya, apakah legal atau ilegal. Sebagai contoh, bagaimana orang ini bisa memberikan uang ya kepada ajudan, ya, menurut versi dari Ferdy Sambo ya, untuk 3 dapur.
dan masing-masing 200 juta. Sedangkan dia punya pendapatan itu yang kita tahu ya hanya 35 juta. Jadi dari segi resources kekayaan saya yakin beliau ini memiliki uang yang cukup banyak. Nah, lalu yang kedua, kekuasaan ya. Kekuasaan memang jabatan yang bersangkutan sebagai Kadif Propam itu sudah dicabut, tapi bukan berarti yang bersangkutan punya networking itu semuanya serta-merta hilang. Enggak. Saya yakin sampai saat ini ya yang bersangkutan masih memiliki kuncian ya. Manakala juga dalam pengalaman dalam pekerjaannya ini mungkin saja yang bersangkutan ini memiliki kartu-kartu truf tertentu yang mungkin saja dicatat dalam buku hitam yang sering dibawa oleh Verdi Sambo. Martin, kartu truf kuncian apa yang Anda maksud? Apakah ada gejalanya juga sekarang ketika persidangan sudah dibuka? Gini ya, Mas Budiman, saya melihat ya ketika pada saat Verdi Sambo itu tahap 2 di kejaksaan. Lihat, terdakwa atau tersangka yang lain itu diekspos ke media. Bahkan cara melepas maskernya itu seperti mereka ini semua orang biasa. Namun ketika Verdi Sambo dan PC tidak diperlakukan sama seperti para tersangka yang lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya cara menanya majelis hakim, ya ini dengan hormat, bukan saya menuduh atau apa. Tapi ketika berbicara kepada para terdakwa ini juga pendekatannya juga berbeda ya. Oke, namun memang saya paham ini tidak bisa dijadikan acuan terhadap adanya dugaan-dugaan tertentu. Namun dua hal tadi yang saya tegaskan bahwa uang dan networking itu memungkinkan saja ya untuk seseorang ataupun satu kelompok mendapatkan privilege dalam sistem hukum kita. Karena kalau dibilang pasti, Mas Budiman, tentu tidak ada yang pasti di dunia. Oke. Yang pasti di dunia ini hanya adalah ketidakpastian. Ketidakpastian. Oke, Bang Martin. Saya ke Bang Oto Hasibuan. Bang Oto, kalau mengikuti jalannya persidangan sampai pekan ke-6, apa yang Bang Oto catat dari proses persidangan itu sendiri? Ya terus terang aja memang ya, kalau kita melihat persidangan ini, saya teringat dengan kasus yang saya pernah tangani, kasus Jessica. Oke. Ya. Tapi perbedaannya adalah, kalau di kasus Jessica ini kan terbalik, upaya untuk menghukum Jessica di sana besar. Tapi sekarang ini yang kita bicarakan upaya membebaskan Sambo yang besar. Nah, ini kan bertolak belakang. Kontras ya? Kontras sekali gitu ya. Sehingga pada waktu itu saya sebagai kuasa hukumnya Jessica itu betul-betul berat sekali melakukan pembelaannya ya. Karena bagaimanapun ingin sebagian orang ingin supaya Jessica dihukum. Nah, tetapi yang jadi soal buat saya sebenarnya bukan itu. Saya hanya mau melihat dari perspektif kacamata penegakan hukum kita secara menyeluruh. Saya teringat, kalau boleh saya sedikit bercerita, pernah menangani suatu kasus di Hong Kong, perkara pidana yang mana orang yang menjadi terdakwa itu orang Indonesia. Dan kasus itu adalah mengenai money laundering. Nah, waktu itu saya tentunya berhubungan, kami menyewa seorang puisi, Queen Counsel dari London, tetapi untuk berhubungan dengan itu kan kami memakai seorang solicitor, karena kita nggak bisa langsung kan. Jadi suatu persidangan pada waktu itu berjalan, saya melihat hakim ini, dan saya memakai kacamata Indonesia, seperti yang ada dalam judul kita hari ini. Jangan-jangan hakim ini sudah bermain ini. Pikiran saya begitu. Ini 20 tahun yang lalu ceritanya itu. Sehingga saya bisikan pada solicitor ini, Mr. Lau kalau nggak salah namanya, Mr. Lau saya bilang, apakah hakim ini kira-kira sudah bermain, kenapa dia terlalu memberatkan klien saya? Langsung dia tarik saya keluar persidangan itu, dia langsung agak marah sama saya, dia bilang, Pak Oto katanya, jangankan untuk ngomong seperti itu, mikir aja kami tidak pernah diizinkan untuk itu katanya. Jadi bayangkan, ngomong apalagi jangankan ngomong, mikir aja nggak boleh. Nah sekarang kita lihat bagaimana cara berpikir mereka tentang hukum. Nah sekarang ini terang benderang kita Kompas TV sudah buat judul bahwa apakah mungkin ada permainan main mata. Ini kan bertolak belakang lagi nih. Di sana untuk mikir aja nggak boleh, di sini membicarakannya secara terus terang. Tapi bukankah ada realitas-realitas empirik yang menuju ke situ? Justru itu yang saya sampaikan. Karena beberapa juga pejabat selalu mengatakan, mari kita kawal kasus Sambo. Ini kan aneh. Mestinya kan kalau berpikir secara positif dan negara hukum yang betul-betul negara hukum,
Kalau sudah sampai di pengadilan nggak perlu dikawal lagi oleh manusia ini. Udah manusia. Sudah hakimnya sendiri yang Yang mengawal salah itu. yang mikir gitu atau gimana? Ya saya pikir fakta yang salah. Faktanya yang salah. Faktanya yang salah. Nah fakta ini siapa yang membuat? Tentu kita manusia-manusia ini juga kan. Oke. Para pemeran-pemeran ini yang membuatnya. Jadi kalau faktanya gimana Bang? Dari proses persidangan memang harus kita serahkan saja kepada majelis. seharusnya kan dikawal? kita harus serahkan kan. Seharusnya. Oke. Itulah idaman kita dalam penegakan hukum yang benar. Oke. Tapi fakta yang sekarang ini bahkan pejabat-pejabat pemerintah kita selalu mengatakan kawal. Nah sebenarnya dengan adanya kata kawal lah persidangan itu sudah menunjukkan negara kita ini sakit. Penegakan hukum itu sakit. Tapi Bang, saya tertarik dengan pernyataan Bang Oto tadi. Ada upaya-upaya untuk membebaskan Sambo. Indikasi yang tangkap oleh Bang Oto yang mana nih sebenarnya? Ya ini dari topik ini kan sudah terlihat. Dari judul ini aja sudah berlihat. Kalau ada judul mengatakan bahwa ada bermain mata, ya tentu yang bermain mata siapa? Nggak mungkin korban. Nggak mungkin pengacara korban. Pasti yang lain kan gitu. Nah dari situ saya merasakan, saya tidak bisa menuduh, tapi saya punya feeling berarti apa yang dibuat oleh Kompas di dalam judulnya ini pasti adalah merupakan tangkapan daripada produksi dari masyarakat yang ada. Tapi celahnya di mana Bang? Kalau memang katakanlah ada upaya-upaya untuk negosiasi atau dan lain sebagainya, celah yang harus betul-betul dikawal, itu di mana sebenarnya yang belum terjadi itu? Saya kira kalau udah ada upaya, nggak mungkin siapapun nggak bisa mengawal ini. Nggak bisa mengawal? Nggak mungkin. Artinya panggung belakang akan bermain terus? Ya, kalau memang begitu cara berpikir kita kan. Nah cuma persoalannya saya hanya berpikir dan mengharapkan satu titik. Ini kan kasus pembunuhan ya. Bukan kasus bisnis biasa. Ya. Ini ada hubungannya dengan darah. Masyarakat sudah mengetahuinya. Ya, bahkan dunia sudah terbuka. Oke. Kalau ini sampai lagi ada seperti itu menurut saya cukup tragis juga. Tragis ya. Oke. Tragis saya. Baik. Bung Roni. Jadi kalau tadi dari Bung Martin mewakili keluarga Yosua agak khawatir gitu. Kalau Anda ya sebagai kuasa hukum dari Richard Eliezer gimana? Iya Mas Budiman, sejak persidangan pertama ketika kami dari tim penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, kemudian kami mendapatkan kesempatan untuk pemeriksaan saksi lebih awal ya, sehingga persidangan ini kelihatan begitu dinamis. Karena apa? Ketika saksi diperiksa di awal untuk terdakwa Richard Eliezer, tentunya strategi dari pengacaranya FS atau PC itu akan buyar ya. Karena kita lihat apa? Karena pemeriksaan saksi ini kita punya dapat kesempatan pertama, jadi ketika kita bertanya mereka tidak bisa berbohong. Banyak hal-hal baru yang terungkap lah di pemeriksaan. Artinya Anda tidak terlalu khawatir dengan proses persidangan ini? Nah, ini yang saya sampaikan Mas Budiman dari awal ya, bahwa ketika kami sudah mendapatkan kesempatan untuk pemeriksaan saksi dan menurut kami bahwa ini sudah ada titik terang untuk Baradae atau Richard Eliezer, dan kemudian dalam proses kami harus digabungkan dengan terdakwa yang lain, Kuat Maruf dan Ricky Rizal, kami menghormati karena sikap kooperatif dari Richard Eliezer. Dalam perjalanan kasus ini saya melihat bahwa sidangnya terbuka, kemudian penglihatan saya ya bahwa ketika akses untuk media bisa meliput, kemudian pengunjung bisa datang, tidak dibatasi ya. Dalam proses ini saya melihat bahwa ini on the track, masih berjalan ya, masih berjalan. Dan kemudian saya melihat bahwa pertanyaan dari jaksa dan juga kepada dari hakim ya, kepada yang terdakwa Richard Eliezer, nah terkait dengan pembuktian ya, ini sesuai dengan strategi, maksudnya yang kita harapkan. Ini masih dalam jalur yang sebenarnya lah ya, proses persidangan itu ya. Oke, baik. Bung Miko Ginting, ini Komisi Yudisial kan yang mengawasi proses persidangan itu agar hakim juga bisa menjatuhkan vonis dan prosesnya menjadi lebih terbuka dan tidak ada penyimpangan. Tapi apa sih yang mau diawasi oleh Komisi Yudisial? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Harusnya saya yakin ya, karena hakim benar-benar tegas di sidang ini. Percaya dan tidak percaya. Soalnya sekarang kan karena di Indonesia ini kan kalau untuk hakim tuh susah banget untuk ininya. Ya berharap sih kemenangan ada di pihak keluarganya almarhum ya. Kalau dari sekarang sih kan kelihatannya ya hakimnya lumayan tegas ya, cuma
nggak menutup kemungkinan kalau banyak hakim-hakim yang sebelum-sebelumnya itu juga sering ada kerjasama gitu, kayak dibayar. Jadi ya tetap harus berjaga-jaga aja. Hakimnya juga udah cukup tegas ya. Sejauh ini yang saya lihat di TV sih saya percaya ya Mbak, soalnya kelihatannya tuh hakimnya tuh tegas, udah gitu dari cara mereka menyampaikan gitu kan. Oke, Bung Miko, tadi suara-suara dari rakyat ya antara percaya, nggak percaya, tegas, tapi ya khawatir gitu. Nah, Komisi Yudisial itu apa sih yang diawasi ketika memantau persidangan? Yang diawasi apa sih sebetulnya? Pertama, ini yang perlu dipahami dulu ya Mas Budiman, bahwa kita tidak masuk dalam area apakah hakim harus menjatuhkan vonis tertentu gitu pertama ya. Itu kedua, kita tidak masuk dalam beringannya hukuman. Ya. Yang kita masuk adalah dalam konteks menjaga kemandirian hakim. Oke. Nah, kemandirian hakim itulah sebagai alas untuk kemudian hakim bebas kan dalam memutus. Berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan bahan-bahan pembuktian dan berdasarkan hukum kan. Nah, pada akhirnya memberikan keadilan terutama bagi keluarga korban gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa lihat dalam beberapa indikator lah ya. Dalam beberapa indikator. Pertama kan indikator kalau menggunakan bahasa Mas Budiman, indikator depan ya. Bagaimana hakim mempunyai otoritas dalam persidangan. Yang mengendalikan persidangan ya kan, jawab jawab antara beberapa pihak, kemudian mengatur bagaimana ritme pertanyaan kepada saksi begitu ya. Nah, itu kan salah satu ciri indikatornya. Nah, indikator yang kedua ini yang juga dilakukan oleh Komisi Yudisial itu mengirimkan tim-tim yang tidak tampak. Oh, ada tim tidak tampak. Tim yang tidak tampak ini yang kemudian ya memang kita tidak tahu dia di mana dan apakah sedang memantau atau tidak memantau begitu ya. Nah, ini kita lihat gerak-gerik dari hakim ya. Apakah kemudian ada tidak hanya dalam konteks ada main mata bahasa Kompas, tapi juga apakah ada intimidasi misalnya? Intimidasi. Nah, itu kan juga penting untuk dilihat. Sampai sejauh ini kita tidak melihat hal itu. Tapi awalnya kita hakim, kalau jaksa ada yang ngamatin nggak? Kalau jaksa tentu ada komisi kejaksaan ya. Oh, Komisi Yudisial nggak ngamatin tidak mengawasi jaksa. Nah, awalnya memang ada jujur saja ada cara berpikir melihat bahwa ini bakal banyak tekanan massa begitu ya, baik dari semua pihak lah. Karena ini kan juga cerita-cerita sebelum masuk ke persidangan itu kan begitu marak dan kita tadi Bang Oto menyampaikan bahwa kita memang dalam kerangka ketidakpercayaan. Tidak hanya pada kasus ini kan, tapi juga pada sistem hukum kan pada akhirnya gitu. Nah, tapi kemudian ketika kita hadir di pengadilan, kemudian kita melihat dan memantau begitu. Tampaknya hakim sampai hari ini memang masih pegang otoritas ya dalam menyelenggarakan persidangan gitu. Oke. Kembali ke Bung Martin. Bung Martin, jadi kalau Anda amatin sampai pekan ke-6 kelihatannya aspirasi atau ekspektasi dari keluarga Yosua masih oke kan terhadap jalannya persidangan ini? Ya, sampai dengan kami terakhir memberikan kesaksian masih oke, Mas Budiman. Namun saya masih ingat ya beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah tanggal 20 November bertepatan dengan hari lahirnya almarhum ya. Pada saat itu hari lahirnya almarhum, hari ulang tahun kalau masih sebutan umurnya 28 tahun. Nah, itu kami mendengarkan ada hasil evaluasi dari pihak kejaksaan dan pengadilan. Saya tidak tahu apakah ini pasti atau tidak ya. Namun intinya mengatakan bahwa salah satu hasil evaluasi adalah untuk tidak menyiarkan secara live persidangan. Nah, menurut saya ini sudah tidak relevan ya. Karena kenapa? Kalau yang dimaksud adalah agar masing-masing saksi tidak mendengarkan ataupun melihat kesaksian yang lain di depan persidangan, tentu ini sudah tidak relevan lagi. Kenapa? Karena toh juga nanti akan ada siaran tunda. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau memang ada dugaan ataupun niatan-niatan tertentu, mereka tinggal kongko-kongko di luar pasca persidangan dan briefing. Jadi menurut saya sudahlah, Presiden kita sudah memberikan instruksi buka seterang-terangnya, ya sudah, apalagi. Saya paham memang lembaga yudikatif dalam hal ini memiliki kewenangan tertentu, tapi kalau kita mengikuti persidangan sebelumnya di mana ketua umum saya waktu itu membela salah satu terdakwa, itu pun keterangan saksi itu boleh diperdengarkan. Yang Anda baca apa Bung Martin dengan evaluasi itu kalau benar? Jadi gini ya. Satu sistem yang baik itu adalah transparan, Mas Budiman. Transparan. Ya. Oke. Nah, kalau tidak transparan itu cenderung ada indikasi kebohongan di situ. Kalau ada indikasi kebohongan,
ada potensi besar timbulnya satu kejahatan. Nah, silakan ditafsirkan aja kejahatan apa yang saya maksud ya, tapi saya tidak berniat untuk menuduh ataupun menuju kepada orang-orang tertentu, tapi saya berbicara berdasarkan teori mengenai transparansi itu sendiri. Jadi hanya orang-orang yang gemar berbohong dan suka kejahatan lah yang tidak suka dengan transparansi. Demikian, terima kasih. Oke, Bang Oto. Jadi kalau tadi ya, kalau tesis ini kan judul Main Mata ini kan dibangun dalam sebuah rangkaian panjang ya, pada upaya-upaya untuk mengkondisikan situasi tertentu itu memang ada. Nah sekarang gimana sih mengawasi agar itu tidak terjadi meskipun peradilan kan ada panggung depannya, ada panggung belakangnya. Tadi Komisi Judisial melihat ada makhluk yang tidak kelihatan dan lain sebagainya. Gimana mengawasi ini semua? Makanya saya bilang ya, ini serba salah sebenarnya kita ini ya. Kalau melihat persidangannya, terus terang aja saya lihat ketua majelis hakim, timnya itu kan sebenarnya cukup bagus. Bagus ya? Bagus saya melihat saya. Saya tidak melihat ada keraguan kalau dari prosesnya ya? Dari prosesnya, pertanyaan-pertanyaannya, saya melihat bahkan terkesan juga dia betul-betul ingin menggali kebenaran di sana. Makanya saya katakan tadi, saya nggak berani berburuk sangka juga dalam kasus ini. Dan tidak harus juga kan? Ya, tidak harus juga berburuk sangka. Cuma karena topiknya ini adalah Main Mata, saya hanya mengatakan bahwa kalau itu benar ada, kita hanya berharap kepada Ketua Mahkamah Agung yang mungkin juga memberikan pengawalan kepada majelis hakimnya. Oke, tapi gini, kalau realitas empiriknya ya, kekuatan Verdi Sambo kan luar biasa. Banyak polisi yang kemudian ikut dalam skenario atau perintah yang bersangkutan. Ya, upaya-upaya LPSK coba kemudian dikondisikan. Nah, ini gimana melihat latar belakangnya seperti itu? Ya, memang dari background dari awal kasus ini kan memang kita sudah melihat yang negatif gitu ya. Skenario dari Sambo dan sebagainya, LPSK dan sebagainya. Tetapi kan di tengah jalan juga Presiden Jokowi juga muncul untuk memberikan dukungan agar penegak hukum ini bagus. Sehingga kita timbul harapan kita, harapan masyarakat bahwa ini akan dibuka dengan secara baik, terang benderang. Kapolri juga sudah membukanya, bahkan menyampaikan pada persidangan. Sampai di tahap ini kan semuanya oke kan gitu, bagus kan gitu. Nah sekarang fase yang terakhir nih ya di persidangan, kita mulai curiga lagi nih, ya kan? Tentunya curiga ini macam-macam. Apa sebabnya? Apakah karena trauma dengan yang dulu? Apa memang di tengah jalan ada yang muncul gitu? Nah kalau menurut saya biasanya hakim itu tidak ada takut pada siapa kecuali pada Ketua Mahkamah Agung. Pada Ketua Mahkamah Agung. Jadi menurut saya kalau Ketua Mahkamah Agung turun tangan, dia mengawal langsung kepada majelisnya, selesai urusannya. Kalau dalam proses persidangan ada pergantian jaksa itu tengah jalan masuk akal, masih oke ya? Kalau pergantiannya itu memang karena orangnya sakit atau pindah tugas itu mungkin biasa. Tapi kalau tiba-tiba timnya dia keluar dari situ tanpa ada sesuatu sebab, ya itu juga boleh menjadi pertanyaan kita. Dan sebaiknya ada penjelasan juga supaya tidak ya kenapa gitu ya? Ya memang saya dengar di luaran ada mengatakan bahwa ada satu tim jaksa katanya tiba-tiba tidak lagi menjadi jaksa di dalam kasusnya PC ya kan gitu ya. Nah terus terang aja saya nggak tahu backgroundnya kenapa, apakah dia sakit, apakah dia pindah keluar kota ya. Tapi kalau memang itu keluarnya itu tidak dijelaskan pada masyarakat, mungkin ini juga menjadi pemikiran yang negatif juga dari masyarakat. Kenapa ya? Karena katanya nih ya kebetulan si jaksa ini kan agak agresif dalam membongkar kasus ini. Ya, jadi kalau tiba-tiba ada keluar, sehingga orang berpikir, wah ada apa gitu ya. Nah hal-hal begini bisa membuat kecurigaan orang akan bertambah. Gitu. Dan jangan-jangan itu pula yang menjadikan judul daripada topik kita malam ini jadi seperti itu. Kita mencoba mengawal ya, mencoba mengamati. Bung Roni, memang ada sih peristiwa yang pergantian jaksa itu memang ada kan? Kalau di berkas Baradae atau Richard Eliezer tidak ada ya. Saya tidak tahu kalau di berkas terdakwa yang lainnya ya. Tapi saya kan fokus kepada Richard Eliezer atau Baradae karena apa, Mas Budiman? Bahwa dia sebagai justice collaborator, dia kooperatif, dia mengungkap sebenarnya dalam proses ini. Kita harapannya kan ini kan sampai di ujung persidangan kan semuanya kondusif ya. Dalam arti apa? Apa yang sudah disampaikan oleh klien saya ini kan sudah terbukti dalam proses persidangan yang sebelumnya, pembuktian dari saksi-saksi. Ketika saksi ada yang berkata bohong, kemudian mereka klarifikasi, mereka ralat, sesuai dengan pernyataan dari klien saya yang sudah disampaikan di berita acara pemeriksaan di penyidikan. Nah, dalam proses berikutnya kan kita berharap bahwa berjalannya ini berjalan sesuai dengan rasa keadilan.
Dalam kasus ini kan Baradae juga mencari keadilan. Mengingat bahwa yang saya sebelumnya sudah sampaikan Mas Budiman bahwa dia adalah tulang punggung keluarga, kemudian masih muda punya harapan keluarga. Kami tidak mau ini tercederai karena ada hal-hal yang tadi seperti topik malam ini ya. Karena mengingat bahwa bukti-bukti persidangan ini, bahwa yang apa yang disampaikan Baradae atau Richard Eliezer ini sudah sesuai, sudah persesuaian. Ini sudah mengkerucut sebenarnya. Jadi sudah kelihatan kasus ini sebenarnya. Oke, kalau gini, kalau dari bacaan Anda setelah sidang ini memasuki pekan ke-6, apakah kemudian Bung Roni juga mencium ya ada upaya-upaya untuk kemudian mengorbankan Richard atau mengamankan yang lain dalam proses persidangan sampai sekarang udah bisa tertebak kan sebenarnya arahnya akan kemana, tapi analisisnya setelah jeda berikut ini. Harusnya bisa sesuai ya, karena kita lihat dari awal hakim sudah tegas ya, kita berharapnya keadilan di Indonesia ini seadil-adilnya. Untuk saya pribadi berharap vonisnya itu supaya menjatuhkan benar-benar untuk Sambo ya. Kasihan juga untuk keluarga almarhum kan, kedua orang tuanya gitu. Saya berharap keadilan sih nyata, maksudnya benar-benar para hakim dan semuanya itu berpihak pada masyarakat gitu. Mungkin ya belum tahu sih ya, cuma ya kita lihat aja ke depannya. Ya doanya sih semoga sesuai. Tapi ya kalau misalnya ternyata ada praktek jahat gitu, ya mungkin aja nggak sesuai ya, Mak. Sejauh yang saya ikuti menurut dari kinerja hakim, mungkin menurut saya akan sesuai sih. Karena dilihat dari sejauh ini, hakimnya juga tidak pro ke siapa-siapa ya. Harusnya sih sesuai dengan ekspektasi masyarakat ya. Kalau nggak seumur hidup, hukuman mati itu sih yang pantas ya. Karena mereka ini kan FS ini punya power. Udah gitu udah terbukti kalau dia nih memanipulasi kejadian yang sebenarnya. Oke, Bung Roni, memang ini bukan sistem juri ya, tapi itulah suara-suara publik ya, suara-suara publik yang terekam bahwa vonisnya memang ya harus sesuai dengan rasa keadilan publik. Kalau Anda yakin bahwa ini juga akan tetap bisa berjalan seiring dengan aspirasi, ekspektasi publik itu sendiri? Ya, selama persidangan Baradae atau Richard Eliezer, saya melihat bahwa ada titik terang ya. Kemudian kami melihat bahwa ada hal yang terkait dengan pembelaan klien saya, kesaksian, kemudian kami melihat bahwa ketika jaksa penuntut umum bertanya, kemudian hakim bertanya, kami berpikir bahwa ini sudah sesuai on the track ya. Jadi saya sampaikan seperti itu. Karena apa? Bahwa Baradae ini kan didukung, kalau dibilang banyak juga yang simpati terhadap dia ya. Dalam proses persidangan ini bisa hadir itu, dalam ruang sidang itu, kalau saya boleh bilang Mas Budiman, datang dari Aceh, dari Bali, dari Surabaya. Mereka itu datang sendiri? Datang sendiri. Bukan dimobilisasi? Bukan. Mereka datang sendiri, mereka menyampaikan mereka simpati terhadap Baradae atau Richard Eliezer, sehingga mereka memberikan dukungan. Karena apa? Karena dalam hal ini kan sudah kelihatan dalam persidangan, terungkap persidangan. Dia sebagai alat, dia hanya diperintah. Sebagai alat. Dia sebagai alat diperintah, sehingga orang simpati kepada dia. Masih muda, punya harapan, punya masa depan. Nah, itu hal-hal seperti itu yang kita lihat bahwa dalam proses persidangan ini, kami dari tim penasihat hukum melihat bahwa datangnya orang yang simpati terhadap Baradae dari seluruh Indonesia menggambarkan bahwa betapa publik dari seluruh Indonesia ini memantau atau mengawasi persidangan ini. Ini yang membuat kami optimis bahwa persidangan ini harusnya berjalan Kalau sesuai. dalam bacaan Bung Roni, ada nggak sih upaya-upaya intervensi untuk mempengaruhi persidangan sejauh ini? Kalau dari kami ya, sekali lagi bahwa Baradae sebagai justice collaborator ketika menyatakan keterangannya di persidangan persesuaian dengan saksi yang lain, kemudian saksi yang tidak sesuai terbantahkan, dipatahkan oleh kami, tidak ada intervensi. Jadi kami diberikan ruang oleh jaksa penuntut umum maupun majelis hakim ya terutama untuk kami bereksplor, menanyakan lebih dalam lagi. Itu yang tolak ukur saya, Mas. Oke, Bang Oto, tadi ada aspirasi publik ya, ini bukan sistem juri tapi juga itu aspirasi publik, ada juga survei indikator politik Indonesia yang
menyimpulkan bahwa hukuman yang pantas adalah seumur hidup atau hukuman mati. Ini apa yang sedang terjadi dalam proses sistem hukum di Indonesia? Seakan-akan publik mendahului proses persidangan atau gimana Anda baca? Ya, memang harus kita jelaskan juga pada publik bahwa jangan sampai kecewa karena kita bukan sistem juri dan hakim ini tidak juga terpengaruh dan tidak harus mengikuti apa yang diminta oleh masyarakat. Karena dia memberikan putusan hakim itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan ya? Ketuhanan. Jadi bukan berdasarkan pendapat publik. Bukan. Tapi dan juga bukan berdasarkan keuangan. Ya? Bukan. Demi ketuhanan yang Maha Esa kan, itu poinnya gitu. Nah, jadi kalau itu menjadi pokok bisa saja berbeda dengan keinginan publik gitu ya. Nah, oleh karena itu yang jadi soal buat kita ini sekarang sebenarnya kan kasus ini kan very simple sebenarnya. Faktanya kan sudah jelas, ada sudah mengakui, ya Sambo sudah mengakui bersalah. Tinggal kalau kita berpikir tadi yang negatif tadi, berarti kan permainannya kan hanya di dua hal. Pasal mana yang mau dipakai? Apakah memang pasal pembunuhan berencana atau memang pasal pembunuhan biasa 338 umpamanya. Itu saja persoalannya di sini. Kalau soal dihukum atau tidak, saya kira itu tidak bisa terelakkan, ya kan? Nah, kalau untuk kasus PC memang menjadi debatable. Kalau dia berhasil mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak terlibat dalam pembunuhan dan dia justru adalah merupakan orang yang dilecehkan, maka tentunya akan menjadi soal juga. Nah, karena dilecehkan atau dilecehkannya PC sebenarnya tidak ada isu yang penting di dalam apakah dia ikut terlibat atau tidak. Bisa saja dia dilecehkan, tapi dia terlibat dalam pembunuhan, tetap dia juga ikut. Tapi kalau dia sudah bisa bebaskan dirinya bahwa dia tidak ikut di dalam pembunuhan, maka soal pelecehan tadi itu hanya merupakan motif yang bisa berkaitan dengan Sambo. Oke. Kalau Bang Oto sebagai pengacara profesional, celah-celah hukum seperti apa sih yang bisa meringankan hukuman bagi Sambo maupun bagi PC? Kalau untuk meringankan untuk Sambo menurut saya yang mungkin dia bisa fight di sini adalah ya persoalan apakah betul-betul ada perencanaan itu. Perencanaan ya? Dimensi perencanaan. Ya. Okay. Nah itu mungkin akan persoalan yang akan serius ya. Apakah mungkin dia bilang bahwa perbuatan itu direncanakan dari Malang atau mungkin perencanaan itu bisa terjadi pada saat di Jakarta. Oke. Cuma menjadi soal sekarang begini. Kan selalu motif dipersoalkan adalah pelecehan. Lantas kalau bukan pelecehan, lantas apa dong? Apa? Itu menjadi soal. Oke. Jadi kalau di sini jaksa juga harus membuktikan ini juga. Motif juga ya? Kalau bicara motif kan. Oke. Karena tentang teori tentang apakah motif harus dibuktikan, sampai sekarang kita tetap masih menganut prinsip itu kan. Walaupun ada yang mengatakan tidak perlu motif itu dibuktikan. Tapi itu hanya sebagai alasan saja. Tapi kalau memang harus dibuktikan, jaksa harus buktikan. Nah kalau bukan pelecehan apa dong? Masa Sambo membunuh tidak ada motif? Oke, baik. Kita tanya ke Bung Martin lah. Bung Martin, sampai pekan ke-6 dan kuasa hukum Yosua dan keluarganya memang memantau ketat. Motif ini sudah cukup terang atau seperti apa sih? Ya, saya setuju dengan ini ya Pak Oto Hasibuan bahwa motif itu dalam pembunuhan berencana sangatlah penting. Kalau kita analogikan dalam satu ujian ya, kalau kita mau masuk satu universitas, misal contohnya ya, kalau mau masuk universitas yang grade-nya A itu nilainya harus 100 gitu ya. Tapi kalau mau yang grade B itu nilainya cukup 80. Nah sama dalam unsur pembuktian pembunuhan berencana, kalau tidak ada motifnya ya, itu nilainya B nanti, Mas Budiman. Oleh karena itu, saya pikir ini sudah jelas ya. Ini kan kalau dalam surat dakwaan hanya klaim sepihak yang belum tentu bisa dipastikan kebenaran. Dan hanya bersandarkan kepada satu keterangan dari yang mengaku korban. Walaupun dalam konteks kasus ini, dia tidak bisa mengasosiasikan dirinya sebagai korban karena dia terdakwa. Ya, kecuali kalau PC melaporkan dan berkasnya naik P21, itulah baru dia menjadi korban. Dalam hal ini dia menjadi terdakwa sehingga dia memiliki hak ingkar. Jadi mau dia bohong sesuka hati pun itu tidak masalah. Oleh karena itu kita butuh ketegasan dari jaksa penuntut umum, khususnya ya jaksa yang katanya informasinya dikeluarkan. Ya, saya pikir ya, kalau memang benar dia dikeluarkan ya, ibu ini harus dimasukkan kembali karena
keluarga ini sangat mengapresiasi bagaimana cara berperkara ataupun seni berperkara dari jaksa tersebut. Karena jaksa tersebut sangat berempati dan mewakili apa isi hati dari keluarga korban pada saat memeriksa memeriksa saksi dan juga menjalani persidangan. Saya yakin dan saya memberikan dorongan kepada jaksa untuk berani ya nanti pada saat menuntut itu menentukan motifnya dengan motif yang sebenar-benarnya, yaitu tanpa ada pelecehan seksual, yaitu yang ada hanya disinformasi dari orang-orang ataupun terdakwa sehingga membuat ya orang-orang tertentu marah dan terjadilah perencanaan dalam kasus meninggalnya almarhum Brigadir Joshua. Demikian Mas Budiman. Tapi kalau seandainya kemudian tuntutan atau vonis tidak sesuai dengan ekspektasi dari publik termasuk dari keluarga Joshua, seperti apa Bung Martin? Saya tambahkan sedikit gini ya, tadi Bapak Otto Hasibuan mengatakan bahwa memang majelis hakim ataupun ketua majelis hakim itu tidak disandarkan terhadap pendapat masyarakat. Ya. Namun pengalaman kami terakhir ya bersidang di Ciamis dan putus di bulan April kemarin, salah satu pertimbangan majelis hakim itu adalah social justice. Jadi saya pikir tidak mutlak itu tidak bisa dipertimbangkan. Namun memang itu sebenarnya memang kan kalau kita melihat atas apa yang sudah dilakukan dan apa yang kelihatan ya terhadap para terdakwa ini, memang selain mencoreng nama institusi, membuat reputasi dari institusi juga jadi bobrok, dan juga membuat gerah publik dan membuat marah publik. Nah makanya implikasinya adalah sesuai dengan survei dari Litbang Kompas, ya kepercayaan publik terhadap polisi itu cuma tinggal 48%. Nah, jadi memang harus dipuaskan juga ini publik. Nah namun kalau kami ya dalam hal ini perwakilan keluarga, ada dua hal yang kami butuhkan dalam putusan nanti, Mas Budiman. Yang pertama adalah dengan sudah terang benderangnya unsur-unsur dari pasal 340, jadi kami meminta pada saat putusan nanti yang terbukti adalah pasal 340. Mengenai vonisnya seperti apa, kami serahkan semua kepada hakim. Lalu yang kedua, dipulihkan harkat martabat dari anak klien kami. Ya, karena ya Mas Budiman ini akhirnya karena ulah-ulah orang-orang ini ya, mengaku ada kekerasan seksual, menuduh kekerasan seksual, dan sekarang juga menyerang mengenai kepribadian ganda. Ini benar-benar menghancurkan harkat martabat dari korban maupun keluarga. Nah, saya ada sedikit tambahan. Ini pendapat pribadi saya ya. Untuk terdakwa yang lain dalam hal ini sebagai justice collaborator, ya Richard Eliezer, kalau memang yang bersangkutan konsisten sebagai justice collaborator, perlu dipertimbangkan juga hal-hal yang meringankan buat yang bersangkutan. Apalagi kalau dalam peristiwa tersebut pasal 48 KUHP itu bisa terpenuhi unsurnya, ya silakan saja nanti. Overmah ya itu ya? Bebas. Ya, baik. Bung Miko, jadi apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Komisi Yudisial agar memastikan bahwa peradilan ini bebas dari intervensi apapun yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Kembali ke Bung Miko Ginting. Bung Miko, jadi KY ini mengawasi proses persidangan. Apa sih yang harus diawasi betul agar proses persidangan ini betul-betul fair, transparan, dan akuntabel tanpa intervensi dari siapapun juga? Ya, tadi yang pertama yang paling tampak ya, Mas Budiman tadi, bagaimana hakim menyelenggarakan persidangan. Dan saya kira semua kita mengapresiasi ya bagaimana hakim menunjukkan otoritasnya untuk berimbang ya terhadap semua pihak, sekaligus juga menggali kebenaran material. Itu yang pertama. Yang kedua misalnya hakim juga terlihat menunjukkan independensinya, dalam arti ini kan ada juga nuansa penormalan ya, tapi dalam tanda kutip. Jadi penormalan bahwa ini ya perkara yang simpel, perkara yang sederhana, tidak perlu dibesar-besarkan lah begitu kira-kira ya dari sisi hakim saya lihat ya. Dan kemudian salah satunya misalnya ekspresinya adalah tidak usah ditayangkan secara langsung misalnya. Kita punya perdebatan di situ. Tapi saya kira ada juga gestur-gestur bahwa ini ya hakim punya otoritas dan kita sudah tahu sebenarnya mau kemana begitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua saya kira juga kasus ini mengajarkan kita banyak hal ya. Salah satunya soal partisipasi publik. Ya kan partisipasi publik ini di satu sisi itu kan prinsip, dia pilar ya untuk menjaga kemandirian hakim itu. Kita lihat bagaimana bagaimana transparansi pengadilan itu didorong karena partisipasi publik yang juga besar ya, datang ke persidangan, kemudian seperti kita kemudian memberikan opini ya di luar persidangan dan sebagainya gitu.
Nah di sisi yang lain juga ini yang perlu diimbangi gitu. Jangan sampai kemudian juga narasi-narasi di luar persidangan kemudian mempengaruhi hakim juga. Nah di sini kita belajar soal keberimbangan gitu. Nah tapi dalam satu titik saya kira juga kalau tadi kita curiga begitu ya, ada bayi mata dan sebagainya, satu yang tidak bisa dilawan Mas Budiman, itu suara publik. Suara rakyat gitu. Tapi kalau tadi dikaitkan dengan pernyataan Bung Martin bahwa akan ada evaluasi agar siaran langsung, siaran tunda itu dihentikan, posisi Komisi Yudisial seperti apa? Ya, gini, terbuka untuk umum itu kan tidak sama dengan penayangan secara langsung. Tidak ini sama. kan juga, ini yang selama ini kita dorong ya, bahwa hati-hati juga kita untuk memberikan penayangan secara langsung. Salah satunya adalah integritas pembuktian. Tadi Bang Martin kan memberikan jawaban bahwa integritas pembuktian kan tidak relevan lagi karena ada siaran tunda dan sebagainya. Nah itu satu pertimbangan. Nah, tapi saya kira memang makna terbuka untuk umum itu dalam persidangan, ini terlepas dari kasus ini ya, itu juga perlu kita maknai. Apa yang dimaksud dengan terbuka untuk umum gitu ya. Nah kalau kita memaknainya di Komisi Yudisial, terbuka untuk umum itu adalah ketika publik tidak dihalangi aksesnya ke lokasi persidangan. Karena ada dimensi apa? Dimensi keamanan hakim, keselamatan para pihak, dan seterusnya gitu ya. Yang kemudian yang kedua, dimensi apa? Dimensi kemandirian hakim ketika misalnya satu persidangan itu tidak ditayangkan secara utuh. Kemudian di framing dan sebagainya macam. Nah itu satu titik ya. Jadi ini tapi di luar dari kasus ini saya kira. Silakan Bung Martin. Ya ini memang yang menjadi alasan di awal bahwa memang kami meminta lokasi persidangan itu tetap ditetapkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun difasilitasi oleh gedung yang lebih besar. Karena kenapa? Yang mau nonton ini banyak, Mas Budiman. Nah, namun pada saat itu Humas dan juga Ketua PN Jakarta Selatan mengatakan bahwa sebagai alternatif agar orang-orang tidak berkerumun datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sidang akan bisa disiarkan secara live. Ya. Dan juga dapat dikawal oleh media. Nah ini kan akhirnya tidak konsisten manakala di tengah jalan hal ini diamputasi. Nah maksud saya ini ya Mas Miko, kita perlu lihat juga inkonsistensi dari penetapan ataupun keputusan yang dilakukan oleh dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena tanpa transparansi saya pikir output dari prosesi persidangan ini akan dipertanyakan nanti kalau tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban dan juga publik dalam hal ini. Demikian, terima kasih. Baik, Bung Martin. Bung Roni, jadi sejauh ini apa sih sebenarnya yang Anda harapkan agar proses persidangan ini betul-betul fair dan memberikan keadilan bagi Yosua, bagi Eliezer, dan bagi publik itu sendiri? Ya, kita berharap bahwa proses persidangan ini berjalan baik ya. Karena perlu diingat bahwa jaksa dan majelis hakim mempertaruhkan reputasinya dalam proses ini ya, karena ini menjadi amatan atau menjadi perhatian seluruh publik di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua ya harapan kami ini berjalan baik, transparan, kita ikhtiar lah bahwa keadilan itu ada untuk Baradae atau Richard Eliezer. Tadi saya terima kasih juga buat Bung Martin tadi sampaikan ya, kalau memang Baradae di dalam proses pembuktian ini kemudian kita bisa membuktikan dia hanya sebagai perintah tanpa mendahului majelis hakim, tentunya kita harapan bahwa putusan itu harusnya yang terbaik untuk Baradae atau Richard Eliezer. Dan kami berharap bahwa jaksa penuntut umum juga pun dalam hal menuntut juga sesuai dengan fakta-fakta persidangan, mengingat bahwa Baradae atau Richard Eliezer ini adalah justice collaborator. Oke, baik. Bung Oto, jadi ada kesaksian saksi di persidangan, ada opini publik, ya, ada keterangan terdakwa, ada juga narasi-narasi banyak yang harus dipegang oleh jaksa dan hakim ketika memutuskan itu sekarang apa dalam kondisi yang seperti sekarang ini? Ya hakim harus berani ya. Kalau jaksa jelas dia harus melihat fakta-fakta di persidangan. Ya. Hakim juga harus melihat apa yang terbukti dalam persidangan. Dia tidak boleh berpikir tentang apa yang dikatakan oleh masyarakat di sana. Sebab kalau itu terjadi itu akan bias nanti. Sebab bayangkan ya, pendapat masyarakat ini kan bisa timbulkan juga dari tayangan-tayangan yang dilihatnya mungkin tidak seluruhnya utuh juga. Mungkin hari ini dilihat siaran dari TV yang A, besok dilihatnya dari yang B. Ya kan? Yang narasumbernya di sana A, di sini narasumber B. Masyarakat bisa melihat yang berbeda juga. Nah, atau angle yang dilihatnya berbeda. Karena ini kan sistemnya kan mungkin sistem juri kita. Nah, jadi hakim itu harus betul-betul tidak terpengaruh dengan apa yang dikatakan masyarakat. Nah, soal social justice itu ada dalam hati dia kan. Subjektivitas hakim kan memang selalu harus ada di dalam perkara ini. Karena bagaimanapun kan hakim kan
memutuskan berdasarkan 2 alat bukti yang sah ditambah dengan dengan bukti-bukti yang sah ditambah ada keyakinan kan gitu ya. Nah, itu yang harus dia pertahankan. Sepanjang dia merasa dia sudah yakin, buktinya cukup, ya dia harus lakukan aja. Oke. Dalam situasi yang seperti sekarang, masihkah kita bisa berharap bahwa kekuasaan kehakiman itu betul-betul bebas sebebas-bebasnya dari berbagai tekanan yang kelihatan maupun tidak kelihatan? Kita harus berharap begitu. Walaupun mungkin faktanya bisa berbeda. Tapi kalau kita, maka saya bilang tadi, saya tidak berani dalam kasus ini berburuk sangka. Ya, siapa? Karena faktanya kita lihat di dalam persidangan, menurut saya pasti oke. Oke, ya ketua majelisnya bagus, ya, anggotanya juga bagus. Pertanyaannya saya lihat juga cukup bagus, ya, dan tidak ada yang melihat memihak. Jadi kalau hasilnya lah ya. Kalau kita berburu sangka, waduh sayang sekali nanti. Oke. Ya. Jadi kita dukung aja dia. Tapi tetap bahwa pengawasan terhadap pengadilan dan hakim ya itu bagian penting juga dari kemandirian hakim ya. Nah, ini komisi judisial nih. Jadi bahwa meskipun di tanpa depannya hakim memiliki otoritas, kemudian juga tanpa independen, tanpa adil, jangan juga kita kemudian mengendorkan bahwa pengawasan tidak perlu. Tetap perlu dilakukan kan begitu kan. Baik, Bung Miko, Bung Oto, Bung Roni dan Bung Martin, terima kasih telah bergabung di satu meja The Forum. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang mandiri, yang terbebas dari pengaruh apapun. Itu adalah kondisi ideal. Namun dalam prakteknya kekuasaan kehakiman kadang tak pernah bebas dari berbagai pengaruh, termasuk kapital dan tekanan politik. Fakta itulah yang kita harus tetap meningkatkan pengawasan bersama menjadi penting demi dan untuk terungkapnya kebenaran dan tegaknya keadilan. Demikian satu meja The Forum malam ini, sampai jumpa pekan depan, selamat malam dan terima kasih.